Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1991. Ingat, orang yang membunuhmu bernama Nathan Clark, maka dia akan berakhir sama dengan dirinya, atau bahkan lebih buruk. Mati. Kazuya Yagyu meraung keras. Dia menghunuskan pedang pemenggal dewa. Aura menakutkan yang menelan alam semesta menerpa. Aura pembunuh menyebar ke segala penjuru, mengerikan dan mematikan. Pedang ini, tepatnya, adalah pedang katana. Terbuat dari bahan material biasa, tapi ditempa selama puluhan tahun dalam magma panas. Menjadi pedang yang tiada taraf. Bahkan lebih menakutkan dari pedang sakti Bumantara. Ekspresi dewa pembunuh sederhana berubah. Kazuya Yagyu sungguh menakutkan. Pulau Leste masih memiliki sosok kuno seperti Kazuya. Dia bisa merasakan aura Kazuya Yagyu seperti naga maupun harimau. Energi darahnya melonjak seperti laut. Samar-samar terdengar suara petir. Kemampuannya telah mencapai level lain. Target yang harus dia capai berikutnya. Pantas saja Nathan Clark ingin melawannya sendiri. Tidak membiarkannya bertarung. Duar. Kedua mata Kazuya Yagyu bercahaya. Seperti kilat. Aura menghancurkan yang mengerikan menyelimuti seperti letusan gunung berapi. Hawanya memusnahkan semua makhluk. Kewibawaannya mengguncang dunia. Apa dia tetua itu? Sungguh menakutkan. Semua anggota klan Yagyu menjadi antusias. Mereka menunjukkan ekspresi semangat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Klan Yagyu tidak akan binasa. Mereka akan melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh seluruh mentari hitam. Tetua terlalu menakutkan. Pertempuran besar telah dimulai. Sret. Di mata klan Yagyu, matahari, bulan, dan bintang berotasi terbalik. Energi murni tubuhnya seperti sungai dan laut yang mengalir deras sepanjang ribuan mil. Keluar tidak terkendali. Pedangnya melambangkan kehancuran. Duar. Nathan Clark melontarkan tinjunya. Brak. Tinju dan pedang pemenggal dewa bertabrakan dengan keras. Seluruh dunia tampak meledak. Seluruh alam menjadi hitam dan putih. Ini adalah pemandangan hari kiamat. Dalam sekejap, rumah leluhur klan Yagyu hancur lebur. Bahkan letusan gunung berapi kecil yang tidak jauh dari sana pun dipadamkan secara tiba-tiba. Seluruh gunung bergetar dan bahkan runtuh. Ini adalah kekuatan dari dua Master Super. Yang mengejutkan semua orang adalah Nathan Clark tetap berdiri di tempat semula. Sebuah gerakan besar terjadi. Kazuya Yagyu mundur 5 langkah. Setiap langkah mundur mengguncang bumi. Ada ekspresi tidak percaya di mata Kazuya Yagyu. Pemuda ini membuatnya mundur dengan tinjunya. Dewa pembunuh sederhana dan yang lain yang tidak jauh dari sana bahkan lebih ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Apa Kazuya Yagyu akan kalah? Tidak, aku telah meremehkanmu. Penggal kepala dewa. Kazuya Yagyu meraung. Pedang pembunuh dewa di tangannya meledakkan cahaya yang menakutkan. Menyilaukan seperti matahari terik. Aduh, banyak mata orang yang melihatnya terbakar oleh cahaya pedang yang menakutkan. Hawa pembunuhan yang mengerikan menyebar ke seluruh dunia. Kazuya Yagyu memegang pedang pemenggal dewa dengan kedua tangan. Mengangkat tinggi di atas kepala lalu ditebaskan. Meski merupakan gerakan yang paling sederhana. Bahkan ini adalah keterampilan dasar ilmu pedang Pulau Leste. Bahkan anak-anak pun bisa melakukannya. Tetapi ketika Kazuya Yagyu yang melakukannya, tampaknya setiap langkah bahkan setiap gerakannya mengandung misteri langit dan bumi. Dia telah mencapai dunia yang belum pernah ada sebelumnya. Seringkali gerakan yang sederhana adalah yang paling menakutkan. Sama seperti tinju Nathan Clark. Dengan jurus apapun, bisa dihancurkan dengan satu tinju. Teorinya sangat mirip. Itu menunjukkan bahwa Kazuya Yagyu sangat menakutkan. Duar. Dengan gerakan Kazuya Yagyu, semua kekuatan terkumpul pada pedang pemenggal dewa. Hawa kematian dari neraka tercium. Sret. Sret. Jelas-jelas gerakan yang sangat sederhana dan lambat. Tetapi pada saat ini, seperti ribuan pedang yang menebas. Gelombang demi gelombang. Satu gelombang lebih ganas dari yang lain. Akhirnya, ribuan pedang menyatu menjadi satu pedang. Yang dimaksud dengan memenggal dewa. Dewa pembunuh sederhana tercengang melihatnya. Ini adalah tingkat dunia yang ingin dia kejar. Kazuya Yagyu hampir menangis kegirangan. Nathan Clark memandangi pedang itu. Dia menghela nafas. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Ingat, orang yang membunuhmu bernama Nathan Clark.
Bab 1992. Tinju Dewa. Suara Nathan Clark bergema di seluruh klan Yagyu. Di telinga semua orang, itu seperti petir yang menggelegar. Nathan Clark, reputasinya sesuai dengan namanya, klan Yagyu, yang menganggapnya sebagai musuh besar, tentu tahu siapa dia. Bukankah dia sudah mati? Mengapa dia masih hidup, bahkan muncul di klan Yagyu? Tidak benar, Nathan Clark. Selain dia, siapa lagi yang memiliki kekuatan seperti ini? Dapat dengan mudah menghancurkan 4 kekuatan utama. Dapat dengan mudah membunuh Ken Yagyu. Dan dapat memaksa tetua mengeluarkan jurus terkuat. Dia adalah Nathan Clark. Mereka memastikan identitasnya. Tapi sudah terlambat untuk memikirkan mengapa Nathan Clark masih hidup. Kazuya Yagyu tentu saja mengetahui identitas Nathan Clark. Meski bertapa, dia tentu tahu tentang orang yang baru menempati peringkat langit pertama Neslandia. Lagi pula, satu-satunya orang yang mengalahkan dia sebelumnya adalah peringkat langit pertama Neslandia, Utara Cakra. Mati, namun bagi dia tidak terlalu berkesan. Tidak peduli siapa itu. Mereka harus mati di bawah pedangnya. Duar, Nathan Clark melontarkan tinju yang mendominasi. Kekuatan tinju tampaknya ingin mengoyak dunia. Seperti tinju dari para dewa. Duak, tinju Nathan Clark meledak. Suara ledakan guntur bergema di langit. Awan dan kabut di udara tiba-tiba terhalau. Seolah langit pun menahan tinju yang mengerikan ini. 8 kali kecepatan suara. Kecepatan tinju Nathan Clark ini mencapai titik ekstrim. Kekuatan pada tinjunya bahkan lebih menakutkan. Gunung pun bisa hancur berkeping-keping. Sret, tinju ini membawa kekuatan yang tak terkalahkan dan langsung merobek energi pedang. Brak, tinju Nathan Clark yang mengerikan menghantam pedang pemenggal dewa. Pada saat ini, suara kencang membuat telinga semua orang tuli. Awan jamur membumbung tinggi. Tingkat kekuatan ini seperti senjata super yang meledak. KKK, suara-suara retakan terdengar. Roh pedang pemenggal dewa seperti tersedot. Berubah menjadi pedang biasa. Retak sedikit demi sedikit. VTTT, tinju ini langsung mengalahkan pedang Kazuya Yagyu yang sakti. Kekuatan tinju yang menakutkan menembus ke dalam tubuh Kazuya Yagyu. Berbagai organ tubuh pecah. Dengan satu tinju, martabat Kazuya Yagyu benar-benar hancur. Kazuya Yagyu tidak mati di tempat, tapi terkapar di tanah seperti anjing. Dia tidak bisa bergerak, hanya bisa melihat tanpa daya. Dia kalah, benar-benar kalah. Lebih buruk dari kegagalan sebelumnya. Kali ini, dia gagal dan langsung kehilangan nyawanya. VTTT. Dia terus memuntahkan darah dari mulutnya. Dia memandang Nathan Clark dengan tak percaya. Kerumunan tersentak. Nathan Clark masih hidup. Dia ternyata begitu kuat. Bahkan tetua pun bukan lawannya. Balas dendam. Dia datang untuk balas dendam. Mereka akhirnya mengerti mengapa organisasi Mentari Hitam menjadi sasaran. Mereka mengira dewa pembunuh sederhana datang untuk membalaskan dendam Nathan Clark. Tetapi setiap orang selalu merasa ada yang tidak beres. Alasan ini sepertinya tidak cukup. Sekarang akhirnya mereka mengerti. Karena Nathan Clark sendiri yang datang untuk membalas dendam. Lemah. Nathan Clark memberi semua orang tatapan dingin. Pada akhirnya, Kazuya Yagyu mati. Semua klan Yagyu musnah. Tidak ada yang tersisa. Berikutnya, markas besar Mentari Hitam. Nathan Clark dan Dewa Pembunuh Sederhana masing-masing menyeret satu jasad. Tentu saja, itu adalah Kazuya Yagyu dan Ken Yagyu. Saat ini, 2 orang terkuat kekuatan terkemuka Pulau Leste. Dewa Pembunuh Sederhana sudah menantikan adegan melempar jasad kedua orang ini ke markas Mentari Hitam. Apa yang akan dipikirkan orang-orang itu? Di markas Mentari Hitam, klan Tokuma memerintahkan orang untuk mencari keberadaan Nathan Clark dan Dewa Pembunuh Sederhana. Di sisi lain, terus memperkuat pertahanan untuk mencegah serangan Nathan Clark dan Dewa Pembunuh Sederhana. Tuan, sepertinya ada yang tidak beres. Baru saja kami menyelidiki Dewa Pembunuh Sederhana tidak menerima murid di Pulau Kyogo. Identitas orang di samping Dewa Pembunuh Sederhana tidak jelas. Saat ini, tim intelijen klan Tokuma melaporkan informasi tersebut. Bersambung.